Perkenalkan, nama saya Mitsbail Nur, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Sleman. Saat pagi menyongsong, saya memulai langkah untuk menikmati perjalanan yang penuh dengan semangat. Sekitar 1 jam perjalanan, 31 km dari rumah menuju sekolah. Perjalanan saya ibarat sebuah transisi sinematik, udara pedesaan yang sejuk dan kicauan burung. Perjalanan ini bukan tentang jarak, tapi sebuah langkah untuk mengantarkan generasi emas di masa yang akan datang. Sekolah kami bukan sekolah besar, tapi Bapak Ibu guru mempunyai tekad besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era digitalisasi sekarang ini, guru harus mampu adaptif dengan segala perubahan, baik itu kurikulum maupun metode pembelajarannya. Sekolah kami berada di daerah transisi antara desa dan kota, dengan beragam sumber daya yang ada. Meskipun dengan keterbatasan, saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan setiap murid mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik. Selain jarak, waktu, dan juga keluarga, jarak tempuh dalam perjalanan membutuhkan kondisi fisik yang selalu prima. Selain itu, secara langsung berimplikasi pada waktu yang tersedia untuk mengembangkan diri dan persiapan materi yang inovatif. Seringkali harus mencuri waktu keluarga. Dukungan dan pengertian dari keluarga menjadi krusial. Perkembangan saat ini, murid tidak lepas dari dunia digital, baik itu sosmed maupun game online. Merancang proses pembelajaran dengan pemanfaatan digital untuk mengakomodasi bakat dan minat murid akan menjadi tantangan tersendiri. Selain tantangan personal tersebut, saya menyadari bahwa dampak perubahan hanya akan signifikan jika diperluas. Oleh karena itu, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengajak kolaborasi aktif rekan kerja sekolah, juga rekan dalam komunitas belajar seperti kelompok kerja guru KKG. Diperlukan strategi persuasif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Memecah silo antar guru mendorong mereka agar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berbagi praktik baik ini kepada guru-guru lain di lingkup yang lebih luas, demi terciptanya ekosistem pendidikan yang bermutu untuk semua. Untuk itu, melibatkan banyak unsur untuk mewujudkannya. Mulai dari rekan guru, kepala sekolah, serta teman-teman guru di lingkungan komunitas sekolah, baik di Kapanewon, bahkan di lingkungan dinas pendidikan. Dengan tantangan waktu dan geografis, praktik baik kami berpusat pada 2 strategi utama, yaitu implementasi pembelajaran mendalam berbasis digital dan optimalisasi peran komunitas belajar dalam berbagi praktik baik. Secara internal, saya melakukan digitalisasi pembelajaran dengan menciptakan media ajar interaktif yang tetap relevan dengan konteks lokal dan keseharian murid. Langkah-langkah yang saya mulai dari memanfaatkan sumber belajar digital dan membuat secara mandiri untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dapat memberikan pengalaman belajar bagi murid. Pemanfaatan digital dalam proses belajar menjadi sarana yang efektif. Teknologi jika digunakan secara bijak akan membawa perubahan positif. Jawabannya apa itu? Dalam proses, sering berjumpa dengan kegagalan, lelah, dan juga putus asa. Namun, semangat untuk mewujudkan tidak pernah padam. Hal ini bagian dari proses kami dalam belajar, berkarya, dan meraih impian dalam proses belajar untuk putra-putri di sekolah. Apresiasi karya murid kami wujudkan juga dalam bentuk media digital, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membuat karya mereka lebih bermakna.
Selanjutnya, sebagai peran guru dalam berorganisasi menjadi kunci untuk pengembangan kelompok kerja. Bergerak dari posisi inisiator ataupun fasilitator, bahkan co-kreator, strategi ini diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama rekan komunitas KKG, baik di lingkup kecamatan maupun di dinas pendidikan. Dengan kolaborasi bersama, rekan yang aktif dalam komunitas berbagi praktik baik secara berkala di lingkup KKG yang ada di kecamatan untuk berbagi best practice tentang pemanfaatan digital, kerjasama untuk berpartisipasi dan berbagi dalam berbagai event. Kolaborasi ini merupakan aksi strategis untuk meningkatkan kapasitas guru secara masif. Dengan berinovasi, kolaborasi, dan niat yang tulus, membuktikan bahwa keterbatasan jarak waktu dapat diatasi melalui komunitas yang inovatif. Dengan pengembangan kelompok kerja, guru maka juga akan berdampak dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas masing-masing. Karena tujuan akhir dari proses inovasi, kolaborasi, dan praktik baik adalah murid seutuhnya. Dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan berbagi praktik baik, dapat meningkatkan semangat belajar murid di sekolah. Semangat belajar mereka untuk mencoba hal baru dalam proses pembelajaran, keaktifan di dalam kelas, menyampaikan gagasan, mempresentasikan hasil belajar, dan membangun karakter. Dalam organisasi pengembangan kelompok kerja guru termotivasi dalam mengimplementasikannya di kelas masing-masing, menginspirasi guru-guru lainnya untuk melakukan perubahan dalam pembelajarannya. Gimana, menyenangkan nggak? Kenapa bisa menyenangkan? Karena seru. Seru? Oke. Ya, Mau. mau. Kenapa bisa mau? Karena seru. Seru? Oke, terima kasih. Semangat untuk menginspirasi. Kami sangat menghargai upaya Bapak Ibu Guru dalam memahami kebutuhan setiap siswa dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, minatnya, serta potensi masing-masing. Semoga upaya kita dalam mendidik dan membimbing anak-anak bangsa ini mendapatkan hasil yang terbaik dan membawa perubahan positif bagi masa depan mereka. Terkadang jarak terasa jauh, licin saat hujan, dan menguras tenaga. Tapi setiap langkah terasa berarti, karena saya tahu di ujung perjalanan ada masa depan yang sedang saya bentuk. Menjadi guru bukan tentang bekerja saja, tetapi tentang hati yang terus berjalan, mendekatkan pengetahuan, membangun karakter, dan cinta untuk anak-anak bangsa. Dengan penanaman karakter, pembelajaran mendalam, dan teknologi yang bijak, kita siapkan generasi masa depan anak Indonesia hebat.